Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara keluarga Kerajaan Sorga. Pagi ini kembali firman Tuhan mengajar kita dari kitab Bilangan pasal 22 sampai 24. Pernahkah Bapak Ibu Saudara membayangkan seekor keledai yang melihat Tuhan dan menyelamatkan tuannya dari bahaya? Bagaimana mungkin seekor hewan memiliki penglihatan rohani yang lebih tajam daripada manusia? Tapi itulah yang mau diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita pagi ini. Bileam, seorang pelihat yang disewa oleh Balak untuk mengutuk bangsa Israel, justru diberkati oleh Tuhan. Keledainya yang biasanya bodoh, melihat malaikat Tuhan dan memperingatkan Bileam tentang bahaya di depannya. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah tentang penglihatan keledai, penglihatan rohani keledai ini dan Bileam yang buta rohani? Berikut yang kita bisa lihat. Yang pertama, tentang penglihatan rohani. Keledai memiliki penglihatan rohani yang lebih tajam daripada Bileam, karena dia tidak terharang oleh kesombongan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Kita perlu meminta Tuhan untuk membuka mata rohani kita, agar dapat melihat kebenaran dan kehendaknya dengan jelas. Yang kedua, tentang ketaatan. Bileam pada awalnya tidak taat kepada Tuhan, tetapi dia akhirnya mendengarkan keledainya dan mengubah arah. Kita perlu belajar untuk taat kepada Tuhan, bahkan ketika itu sulit atau tidak masuk akal bagi kita. Yang ketiga, tentang perlindungan Tuhan. Tuhan selalu melindungi umatnya, bahkan ketika mereka membuat kesalahan. Kita dapat memiliki keyakinan bahwa Dia akan selalu bersama kita dan menjaga kita dari bahaya. Sebagai aplikasi, mintalah Tuhan untuk membuka mata rohani Anda agar dapat melihat kebenaran dan kehendaknya dengan jelas. Taatilah Tuhan, bahkan ketika itu sulit atau tidak masuk akal bagi Anda. Percayalah bahwa Tuhan selalu melindungi Anda, bahkan ketika Anda berbuat kesalahan sekalipun. Kisah Bileam dan keledainya adalah pengingat bahwa Tuhan dapat menggunakan cara-cara yang tidak terduga untuk melindungi kita. Dia ingin kita memiliki penglihatan rohani yang tajam, taat kepadanya, dan percaya pada perlindungannya. Prinsip-prinsip rohani ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara-cara seperti ini. Yang pertama, ketika kita membuat keputusan, kita harus mencari hikmat Tuhan dan berdoa agar Tuhan membuka mata rohani kita untuk melihat kebenaran. Yang kedua, kita harus taat kepada Tuhan. Bahkan ketika itu berarti mengikuti perintah-perintahnya yang tampaknya sulit atau tidak masuk akal, bahkan bisa kehilangan keuangan. Yang ketiga, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu bersama kita dan Dia akan melindungi kita dari bahaya. Saya percaya dengan mengikuti prinsip-prinsip rohani ini, kita dapat menjalani hidup yang lebih dekat dengan Tuhan dan mengalami kelimpahan berkat-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan punya banyak cara menyatakan kehendak-Mu bagi kami, asalkan kami mempunyai ketajaman rohani. Oleh karena itu, karuniakanlah kepada kami ya Tuhan, hikmat marifat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami, agar kami selalu percaya pada Tuhan dan taat kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan, terlebih ketika hal-hal itu menjadi sesuatu yang bisa merugikan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.